Halo teman-teman, hari ini aku memetik beberapa buah liar yang sudah mulai langka. Kemudian akan aku review satu persatu. Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik buah pandan laut. Pohonnya lumayan tinggi dan sekilas buahnya mirip nanas. Teman-teman ada yang pernah lihat buah ini nggak? Biasanya buah ini hanya terdapat di pesisir pantai atau di sekitaran muara sungai. Tim aku langsung petik buahnya. Wah, unik banget kan? Sebelum lanjut, aku mau nyemilin Solavam dari Lemonilo. Ini terbuat dari keripik kentang asli. Aku bawa varian rasa stik dan rumput laut. Rasanya enak banget, seperti keripik kentang buatan ibu di rumah. Kalau pengen nyemil, aku selalu bawa keripik kentang Solavam ini karena memang seenak itu. Dan yang aku suka, Solavam ini nggak pakai micin loh. Teman-teman bisa beli di Indomaret ya. Lanjut petik buah kundur. Ini masih sejenis labu air teman-teman. Uniknya buah ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan walaupun pohonnya sudah mengering. Dan kulitnya tetap hijau dan fresh. Ada juga yang menyebutnya labu putih karena memang berwarna putih. Sebenarnya warna dasar labu ini berwarna hijau. Yang berwarna putih adalah lapisan kulitnya. Akan hilang kalau digosok atau dicuci. Kita petik dua aja ya. Selanjutnya petik buah bur. Aku nggak tahu fungsi buah ini, tapi yang pasti buahnya sangat unik. Hayo teman-teman pasti sering lihat buah ini. Kalau matang buahnya berwarna merah dan terbelah seperti ini. Bijinya berwarna hitam. Teman aku langsung petik buahnya. Kalau menurut aku ini mirip bunga pemakan serangga. Apalagi kalau buahnya udah kebuka seperti ini. Selanjutnya petik asam londo. Ini sudah termasuk langka di daerahku karena nggak tumbuh di semua tempat. Buahnya mirip asam, tapi kalau matang buahnya berwarna merah dan terlihat isinya berwarna putih. Teman-teman ada yang pernah lihat buah ini nggak? Di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Biasanya pohon asam londo tumbuh di daerah kering dan berbuah sekali atau dua kali dalam setahun. Wah, unik banget kan? Nanti kita cicip ya seperti apa rasanya. Wah, ini dia buah unik hari ini. Langsung aja aku review satu persatu. Dimulai dari pandan laut. Buah ini sekilas mirip nanas tapi keras banget. Cara makannya dicabut dulu seperti ini, kemudian bagian ujung belakangnya kita iris sedikit aja. Kalau sudah tinggal digigit, kemudian dihisap bagian ujungnya. Rasanya agak manis dan ada aroma-aroma pandan. Tapi jujur aku nggak suka. Ini emang nggak worth it sih. Ada yang pernah coba nggak? Selanjutnya buah kundur. Ini nggak akan aku makan sekarang karena cara makannya harus diolah dengan cara-cara tertentu. Aku cuma mau ngeliatin teman-teman yang mungkin belum pernah lihat buah ini. Isinya memang mirip labu air dan bijinya juga mirip. Tapi ini nggak mungkin dimakan langsung karena bukan sejenis mentimun. Lanjut kita buka buah bur. Aku rasa ini masih terlalu muda karena ukurannya masih kecil gini. Kulitnya juga masih lunak jadi sudah pasti biji-bijinya juga kecil gini. Aku nggak tahu fungsinya. Tapi di daerahku pohon ini tumbuh di berbagai tempat. Sayang banget buah seunik ini nggak bisa dimakan, padahal dalam satu pohon buahnya bisa banyak banget. Biji buah ini ada 3 lapisan. Yang terluar berwarna hitam doff, kemudian lapisan kedua berwarna coklat, dan lapisan terakhir berwarna hitam kilat. Isinya berwarna putih dan kalau sudah tua banget teksturnya seperti tepung. Nah, terakhir aku mau nyicipin asam londo. Isinya berwarna putih dan bijinya berwarna hitam. Buah ini benar-benar unik, teksturnya kering dan seperti gabus dan ada sedikit rasa manis. Kalau para bocil pasti suka dengan rasanya. Tapi kalau aku pribadi kurang suka ya, karena rasanya kebanyakan hambar. Gimana teman-teman? Next petik buah apa lagi? Udah dulu ya. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mempetik berbagai macam buah segar untuk dibuat es buah. Pastinya banyak teman-teman yang ngiler nih di video kali ini. Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik buah matoa. Aku nggak akan petik beberapa ya, tapi lebih ke panen, karena aku mau panen semua buahnya. Teman-teman ada yang belum pernah nyicip buah matoa? Enak banget loh. Sementara tim aku panen di atas, aku mau nyemilin kasamo dari Lemonilo. Aku bawa varian rasa spicy barbecue dan smoky barbecue. Akhirnya ada keripik singkong spicy barbecue dan smoky barbecue yang nggak bikin sakit tenggorokan karena nggak pakai micin. Selain itu, Lemonilo kasamo juga tanpa 3P, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Teman-teman bisa beli Lemonilo kasamo ini di Indomaret atau e-commerce. Yuk jadi diri sendiri and shake the world bareng kasamo. Hampir semua buah matoanya udah mulai memerah. Buahnya udah kami bungkus sekitar 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah semuanya sudah bisa dipanen. Menurut aku buah matoa rasanya unik dan berbeda dari buah yang lain. Tapi hati-hati ya karena kebanyakan pohon matoa banyak semut hitamnya. Satu tandan buah matoa buahnya bisa sampai puluhan biji loh. Akhirnya setelah beberapa menit buah matoanya sudah terkumpul semua. Wah, hasil panen satu pohon lumayan banyak. Aku langsung kumpulkan untuk dibagi ke keluarga dan tetangga.
dan sisanya aku taruh di dalam wadah. Selanjutnya aku mau cek buah markisa. Ini jenis markisa kuning, jadi walaupun udah agak kekuningan gini, isinya sudah bisa dimakan. Karena hari ini aku mau buat es buah, jadi nggak apa-apa walaupun petik yang belum terlalu matang, biar ada sensasi rasa asamnya. Di daerahku, markisa ada dua jenis, yaitu markisa merah dan markisa kuning seperti ini. Tapi menurut aku lebih enak markisa merah. Sayang, buahnya belum ada yang bisa dipetik. Teman-teman ada yang suka markisa? Lanjut petik jambu Jamaika atau jambu bol. Buahnya sudah dipanen beberapa kali, tapi masih ada buah sisa yang sudah merah banget. Untung aja belum dimakan kelelawar. Langsung aja aku petik-petik. Pohonnya rendah, jadi cuma pakai tangga aja aku udah bisa metik buahnya. Kalau berbuah, satu pohon bisa menghasilkan ratusan buah. Walaupun kebanyakan jambu Jamaika tidak terlalu manis, tapi kalau buat ngerujak enak banget. Pas deh pokoknya. Wah, cantik banget kan jambunya? Selanjutnya petik buah belimbing. Kebetulan buahnya lagi banyak banget, sampai-sampai banyak yang berjatuhan gak ada yang petik. Padahal enak banget kalau dirujak. Karena nggak dibungkus, jadi kebanyakan buah yang udah kuning terkena lalat buah dan sudah mulai ada tanda-tanda warna coklat di setiap sisinya. Bagi yang belum tahu, lalat buah adalah musuh utama buah selain hama. Lalat buah mirip lalat pada umumnya, tapi berwarna kuning keemasan. Biasanya hingga pada buah yang sudah mulai tua ataupun matang. Kemudian lalat buah akan menancapkan telurnya di sisi-sisi buah. Ketika telurnya menetas akan berubah menjadi ulat yang biasa menggerogoti buah-buahan. Kita pilih beberapa aja ya. Selanjutnya petik anggur hitam. Ini jenis anggur lokal dan yang pasti rasanya kecut. Tapi sengaja aku petik yang ini karena kalau dibikin es buah pas banget. Bagi aku pribadi, sensasi makan es buah lebih enak kalau ada buah yang manis dan kecut dicampur menjadi satu. Kalau manis semua atau kecut semua nggak bakalan enak. Tapi tergantung selera masing-masing juga ya. Aku petik secukupnya aja. Takutnya mubazir nggak ada yang makan. Wah, buah-buahan kali ini kelihatan seger banget. Karena kebetulan udah sore, jadi aku buat es buahnya di sawah aja ya. Biar teman-teman juga enjoy liatnya. Karena pemandangan sawah di sore hari sangat menenangkan. Di musim ini hampir semua petani menanam jagung. Besok kalau musim hujan, barulah para petani mulai menanam padi. Sebenarnya bisa aja menanam padi kapan aja selama kebutuhan airnya melimpah. Tapi karena sawah di sini luasnya sampai di atas 1.000 hektar, jadi air sungai tidak cukup untuk mengairi semua sawah di musim panas. Kalau musim hujan, selain volume air sungai bertambah, irigasi tanaman padi juga terbantu dengan air hujan. Banyak banget teman-teman yang bertanya buah-buahan di sini gak habis-habis. Ya karena berbuahnya bergilir teman-teman. Dalam setahun, pasti setiap pohon akan berbuah sesuai dengan masanya. Semisal musim jambu, kalau cari buah mangga ya nggak ada, karena belum musim, begitu juga sebaliknya. Tapi banyak jenis buah-buahan yang berbuah serentak dalam satu waktu. Oh iya, nggak semua buah-buahan yang aku petik itu punya aku ya. Jadi ada juga punya keluarga, punya saudara, sahabat, bahkan punya tetangga juga. Tapi pastinya aku izin dulu ya, dan nggak jarang juga aku beli petik sendiri. Tapi kebanyakan buah-buahan yang aku petik nggak jauh dari rumah aku. Aku bersyukur banget bisa tinggal di pedesaan, karena keramah tamahan masyarakat di sini membuat aku nyaman. Selain itu, alamnya juga membuat aku tenang dan senang karena masih banyak hal yang bisa aku temukan yang mungkin ada beberapa dari teman-teman sudah tidak menemukannya. Karena di sini masih dekat dengan hutan, pantai, persawahan, dan perkebunan. Jadi banyak jenis buah-buahan yang bisa tumbuh. Jadi melalui video-video yang aku buat, setidaknya aku bisa menunjukin ke teman-teman nuansa di desa aku. Ini hanya sebagian kecil. Aku belum mengajak teman-teman berburu sambil berkemah di tengah hutan ataupun pulau tak berpenghuni di tengah laut. Tapi karena saat ini ada kendala, jadi next time ya teman-teman. Terlalu asik bercerita, jadi lupa nih review es buahnya. Hehe. Tapi teman-teman pasti udah tahu kan gimana rasanya. Pastinya enak dan seger, apalagi kalau dimakan siang hari. Pastinya nyegerin banget. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!